Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB edisi spesial Patrick Kluivert. Balik lagi di versus. Wah, ini salah. Versus. Debat sampai mati. Udah males pindah ya? Hah? Kayaknya enakan di sini. Ya udahlah kita. Coach Justin, Mamat dan Panji kita pinjam dulu setnya karena malas pindah-pindahin kamera ke studio samping. Tapi sobat sporty, ngomong-ngomong, kalau ngomongin soal sepak bola nggak lengkap tanpa bahas timnas Indonesia. Setiap kali mereka bertanding kita semua pasti dukung habis-habisan. Apalagi kalau sudah di kancah dunia. Nama Sulang sama Coach Rifan ngomongin soal timnas nih, udah tahu belum? Kalau sekarang aku hadir dengan level timnas Indonesia di botolnya nih. Wih, keren banget buat kita yang mau dukung timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu, buat performa maksimal air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kamu juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Oke. Kita dukung timnas. Pokoknya harus dukung timnas. Kita sudah mencapai chapter yang baru. Chapter Ya, baru timnas. dengan akhirnya Patrick Kluivert dan kemarin Denny Lanzat ya. Mendarat di Cengkareng untuk akhirnya diperkenalkan kepada publik dengan status yang ini pelatih tim nasional, kepala pelatih, yang satu adalah Asisten pelatih. Masih kurang satu sebetulnya. Pastur belum datang ya. Alex Pastur. Alex belum datang. Cuman akhirnya kemarin diperkenalkan ke publik, menutup polemik yang bahwa ini Sintayong gimana bla bla bla. Akhirnya sudah chapter itu sudah selesai seperti kata Tulang. Kita ada chapter baru tentang Patrick Kluivert dan timnya. Betul. Dan udah tutup buku ya. Soalnya kan kemarin kan orang-orang menunggu statementnya Coach Shin. Ya. Dan Coach Shin juga udah update bahwa dia ya menerima dan mendukung timnas Indonesia kan untuk di Piala Satu Dunia ini. statement yang elegan dari Betul. Coach Shin menurut gua. Iya. Jadi ya seperti menutup inilah apa gunjang-ganjing kemarin ada masalah apa pro kontra dan udah kita sebagai fans timnas ya udah itu udah kelar. Ya. Semua baik-baik aja ya udah kita lanjut ke depan lah gitu. Ditandai dengan Coach Shin juga doakan kita ke Piala Dunia kan dia kan. Terus statementnya udah selesai pokoknya udah clear dan akhirnya kemarin diperkenalkan. Ya, jadi kalau kayak pacaran kita putus baik-baik kok. Walaupun nggak ada masalah kok kita sama masih teman kok ya. Iya, tapi sekarang jadi Saling kayak mendoakan, ya idis what idis lah. Maksudnya pada akhirnya sekarang kita fokus untuk yang laga lawan Australia nanti kan. Betul. Nah, seperti kata pelatih Kluivert kemarin, Patrick juga bilang bahwa kan ditanya tuh, gimana Patrick, target lu gimana nih gitu ya. Gua yang jelas targetnya di 2 match awal melawan Australia dan melawan Bahrain kata Patrick. Dengan target 4 poin kan. 4 poin setidak-tidaknya 4 poin. Ya, mungkin pengennya 6 sih, cuman Pak kalaupun nggak bisa mau nyari 4 dulu tuh gitu. Jadi kemarin Patrick diwawancara dengan vibes yang cukup positif. Betul. Semua komentar-komentar dia dikeluarkan dengan cukup optimis ya. Itu membawa ya semoga itu benar dan membawa sedikitnya ke kita optimisme baru juga sebagai penonton bahwa semoga timnya Patrick dan satu kesatuan timnas ini akan bisa benar untuk lolos ke Piala Dunia Ya, dan tampil walaupun baik. memang secara struktur kepelatihan ini belum komplit ya. Baru ada isu-isu aja kan. Kita belum tahu kayak asisten pelatihnya tuh bakal siapa aja selain 2 orang udah itu. ini apa di kemarin di timeline wah asisten apa pelatih penyerang Dijkheit. itu Ada pelatih Irfan kiper Bahdim. Stekelenburg. Waduh, ini asal banget. Nih, beberapa catatan-catatan yang dihasilkan oleh presscon Patrick kemarin. Yang pertama menurut Patrick adalah permainan dia adalah agresif football dan ball possession seperti layaknya emang Belanda kan mainnya possession football. Terus kemarin ditekankan dia pokoknya senang memegang bola Ya, ball betul. possession dia. Kalau lu mau menang ya lu harus cetak gol harusnya. ya dengan banyak pegang bola dia bilang asumsinya kita banyak peluang juga kan. Betul. Banyak peluang akhirnya kita banyak mencetak gol. Kemudian habis ini dia balik 1 bulan lagi ke Indonesia dan mulai melakukan pengenalan sepak bola Indonesia, akan berbicara dengan minimal 4 pemain lokal untuk mengetahui tentang sepak bola Indonesia. Itu sudah dilakukan. Malam itu dia ketemu dengan Egy, Witan, Kambuaya, Ferrari ya. Sama Rido. Oh ya, Rido, ya. 5 pemain yang langsung yang memang base-nya di Jakarta ya. Ya. Sekitaran Jakarta jadi langsung diajak ketemu tadi malam. Untuk makan malam ya. Betul. Kalau makan malam itu yang bayar siapa? Pak Erik, kan ada Pak Erik. Kan ada Pak Erik ya, bener. Pak Erik. Itu kayak kita dari gua aja enggak usah gitu. Nggak usah. Rebutan bayar. Bosnya ada kok langsung Pak Erik kayak Pak gitu. Jadi kemarin sudah ketemu tuh Pak Patrick, Pak Erik sama pemain-pemain kayaknya ngobrol apa kabar. Sama Daniel Lanzat juga ikutan. Daniel Lanzat ikut juga. Daniel Lanzat diperkenalkan juga. Kemudian soal taktik dia akan berdiskusi dengan pemain terutama soal posisi yang nyaman. Namun untuk taktik tetap akan ada elemen of surprise dan bagian taktik untuk menghindari dibaca lawan. Jadi
mungkin akan ngobrol. Jadi lu sebenarnya enaknya main di kiri apa di kanan sih gitu. Ya. Posisi kiri lu coach. Lu enak 3 back, 4 back apa gimana nyamannya? Kiri dong lu enaknya gimana di back sebelah kanan apa back sebelah kiri? Sebetulnya gue sebelah kiri coach misalnya gitu. Itu juga ditanyakan sama Najwa ya, yang dibilang bahwa kan ketika sama STY formasinya cenderung menggunakan 5 pertahanan ya. Nah untuk dia sendiri bakal kayak gimana, kan dia terkenal dengan 4-3-3-nya atau 4-2-3-1-nya kan. Nah dia bilang ya betul, memang saya suka dengan itu, tapi balik lagi saya akan melihat dulu dari para pemain nyamannya kayak gimana. Ya betul. Mungkin yang pengen ditampilkan Patrick adalah gue pengen semuanya nyaman nih. Kalau gue mau maksakan pemain tapi pemainnya nggak enak juga nggak. Jadi dia lebih pengen, gue tuh kompromi sih sebetulnya. Ayo kita bareng-bareng dengan lu enaknya gimana. Itu satu gestur yang ditunjukkan Patrick sih, pengen kayak gitu ya. Kalau untuk soal formasi, kayak ada beberapa pandit juga mengatakan bahwa Patrick juga sudah belajar kok ke Louis van Gaal soal 3 back atau 5 back lah ya, 3 back tambah kanan kiri 2. Maksudnya dia juga tidak pakam-pakam banget pakai 4 back kok. Mungkin ada kemungkinan dia bahkan pakai 3 back juga karena itu sudah dipelajari di timnas bersama Louis van Gaal saat itu. Jadi untuk jenjang karir sebagai pemainnya pun juga udah panjang kan. Panjang. Dan itu pun juga dia merasakan berbagai macam taktik dari yang zamannya 4 back, 3 back, dia udah pernah merasakan semua. Dan waktu ya Piala Dunia 2014 itu sebagai asisten Louis van Gaal kan juga memakai 3 back gitu. Jadi itu menurut Patrick. Jadi untuk first impressionnya Patrick, dia kelihatan memang pengen merangkul semua elemen. Karena itu juga menjawab pertanyaan kan, bahwa ketakutan orang-orang waktu itu adalah kayak ketika dia datang takutnya merubah semua nih. Ya kan, kayak ini balik lagi dari nol. Ternyata dengan dia bilang bahwa dia akan kompromi dan nanya ke pemain, berarti bahwa ya udah ini emang sama-sama, dia tidak cukup keras kepala untuk kayak memaksakan kehendaknya dia. Apalagi mengingat bahwa kita nggak ada TC kan. Nggak ada. Jadi pemain-pemain ini ketika datang ya udah langsung siap-siap untuk lawan Australia, yang artinya persiapan kita untuk ibaratnya mengenalkan taktik secara langsung ya terbatas lah. Ya artinya dia juga akan ngobrol sama Tom Hai, sama Jay. Pasti dia nanya, "Jay, lu enaknya main 3 back, main 4 back nih?" Dia bilang bakal 1 bulan lagi balik ke sini. Gue yakin di sananya pun pasti dia akan langsung ketemu dengan pemain-pemain yang main di Eredivisie, yang main di Eropa gitu kan, mereka juga lebih terjangkau jadinya langsung kan. Ini juga mungkin sekalian sama ini, tadi gue baca di mana di Twitter kalau nggak salah, soal kan katanya jersey baru juga mau launching nih. Ya katanya juga pemotretannya di Belanda. Mungkin aja. Ya mungkin kan sama pemain-pemain yang di sana kali ya, biar sekalian. Jadi mungkin sekalian momentumnya mereka kumpul, mungkin sekalian untuk ngebahas itu. Sekalian jalan-jalan ya, yang tim fotonya. Terus sedikit optimisme lagi bahwa diberitakan banyak sudah jadi kan semua pundit, semua wartawan mulai nyari nih siapa Daniel Lansat, siapa betul. Alex Pastor. Ternyata ada terkuak nih berita-berita bahwa Alex Pastor ini emang pelatih canggih nih katanya. Bahkan ada yang bilang kudunya Pastor nih yang head coach kata dia. Banyak simpang siur kan yang bilang kan waktu awal kan meragukan Patrick Kluivert ya secara jenjang karir sebagai pelatihnya, nggak ada yang kayaknya bagus-bagus banget gitu loh sebagai pelatih, sebagai asisten gitu kan. Tapi pas menemukan Alex Pastor kan kayak dia menjadi pelatih yang membawa 3 tim promosi ke Eredivisie, dan juga secara taktikal dia lebih banyak pakai 3 back loh kalau secara taktikal, 3-4-1-2 gitu. Jadi maksudnya kita nggak terpaku dengan Patrick Kluivert yang hanya 4-3-3 gitu kok. Jadi masih terbuka ke kesempatan 3-4-2-1. Dan juga Alex Pastor ini kan juga sempat posting, dan ini dia udah ngebelajarin Indonesia, udah inilah. Jadi secara taktikal atau nerdnya gitu mungkin yang bakal lebih ngulik-ngulik itu Alex Pastor tuh. Makan kan julukannya udah ada tuh di TikTok rame, El Profesor bro. Nah itu jagonya orang Indonesia. Langsung intelijen. Osin kalau kata Pak Hamdan sama si Aquam, Osin original open source intelligent. Jadi udah pada diulik tuh Alex Pastor gimana, Lanzat, dan alhamdulillahnya kita mendapatkan satu udara baik bahwa ternyata Alex Pastor jago nih. Ternyata Lanzat taktikalnya Alex Pastor, Lanzat buat ininya lah, buat meramu semuanya. Jadi Kluivert sebetulnya posisinya mungkin kalau di MU dulu kayak Alex Ferguson lah, Carlos Queiroz yang kerja, terus asisten-asisten yang pada gerak di Patrick Kluivert menjadi sosok dan menjadi pemegang keputusan, public speaking yang inilah merangkul ini. Terus Kluivert juga nih bilang bahwa Kluivert pernah mengikuti kursus bersama Alex Pastor katanya. Saya mengikuti kursus pelatih sepak bola profesional bersama Alex. Kami memiliki koneksi yang baik, ujar Kluivert kepada The Telegraph. Gitu. Untuk Kluivert sendiri dibilang Daniel Lanzat lebih banyak menjabat sebagai asisten pelatih antara lain di klub AZ Alkmaar, Feyenoord, Al Ittihad, Al Taiwan, Lech Poznan, dan Ferencvaros.
Salah satu alasan Lanzat dipilih adalah keduanya sama-sama pernah membela Ajax Amsterdam. Selain itu Lanzat memiliki pengetahuan terhadap budaya Indonesia sehingga dia bisa memudahkan beradaptasi dengan Indonesia. Ya, Daniel Lanzat nih waktu era 2000-an cukup terkenal lah ya. Cukup ya. Pemain-pemain tengah yang bukan superstar banget tapi masih dikenal gitu. Ya. Dan dia memang ada keturunan Indonesia gitu dari Timur Maluku gitu-gitu. Jadi secara budaya atau apa mungkin dia lebih akrab gitu dengan Indonesia dan memang dia selama ini menjadi asisten pelatih sih. Concernnya jadi memang yang garis lain underline-nya di garis ini adalah ini tuh pengen menyentuh di budayanya dulu. Pengen menyentuh kultur sebetulnya, kultur tim inilah gitu. Bahwa kultur Indonesia gimana sih, kultur di anak-anak diaspora tuh gimana. Jadi mereka tuh kayaknya nggak pengen si pemain ini seperti terpaksa menjalankan taktik atau seperti yang robot gitu. Mereka pengen menyentuh hati terdalamnya buat ayo kita bareng-bareng buat kompromi, kita bareng-bareng buat meloloskan tim ini ke level yang lebih tinggi gitu sepertinya. Karena Daniel Lanzat juga dipilih dianggap ngerti Indonesia. Si secara taktikal si Alex yang ini, terus Kluivert secara ya seperti yang kita sudah pernah dengar bahwa abang-abangannya lah gitu, bahwa dengan label dia pernah main di Ajax Amsterdam juara Champions, Barcelona, timnas Belanda gitu. Jadi memang seenggaknya kayak Tom Haye kan ngelihat wah ini dulu yang gue tonton di TV nih waktu timnas Belanda main. Ya gitu. Dan banyak mungkin pemain-pemain diaspora juga udah pada kenal duluan sebenarnya ya kan. Ya kayak misalnya kayak pemain-pemain sekarang lihat Kurniawan, BP gitu kan pasti hormat dan ini dah. Ya. Kemudian Kluivert bilang kita targetnya akan lolos ke Piala Dunia tadi ya. Betul. Ini target pribadi ya. Target pribadinya dia. Menurut lu gimana dengan dia datang terus langsung oke, gua target Piala Dunia. Ya sebenarnya kalau gua jadi dia pun ya udah kandung tercebur gitu loh. Udah kandung tercebur aja. Kayak enggak gue nggak mau lolos Piala Dunia kan nggak mungkin. Udah kesempatan masih besar, mas ini ya pasti target pribadi awalnya adalah meloloskan Piala Dunia 2026. Gitu. Kan dia bilang target utamanya ada dua yang di 2 tahun pertama. Yang pertama adalah lolos ke Piala Dunia 2026 dan yang selanjutnya adalah meramu tim ini menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Dia pun bilang ini tim udah baik kok gitu. Di era dia bahkan nge-mention Sintayong ya. Di era Sintayong ini tim udah baik, tugas saya membuat lebih baik lagi dia bilang gitu. Jadi dan dia juga masih ini kan kemarin ditanya tentang pemain naturalisasi berikutnya, dia pun juga udah saya udah melakukan pendekatan dengan pemain Jairo gitu. Ya walaupun dia bilang kan kayak saya juga nggak tahu nih apakah boleh ngomongin ini sama Pak Erick Thohir ya. Tapi artinya dia sudah mulai mencoba menguasai banyak hal ya. Terutama tim inilah, terutama tim yang akan dia bawa di 2 match awal nanti di World Cup kualifikasi yang ketiga, dia mencoba mengerti setidaknya 5 pemain udah didatengin. Nanti mungkin pemain-pemain yang diaspora dia datengin di Belanda buat ngobrol hati ke hati. Terus Pak Adito sudah dikunjungi juga sebagai Menpora. Dia sudah masuk ke daerah-daerah. GBK juga udah tadi. Ke GBK ya, ke GBK udah juga. Jadi aku sih semua kerja keras dan semua kan itu pasti capek banget ya dari Belanda dia baru datang udah harus ini. Cuman dengan semua kerja keras dan effortnya semoga ini akan berhasil baik juga sih kalau gue itu. Amin. Nah yang jadi menarik adalah soal ini nih nanti. Gue yang paling gue tunggu adalah soal pemain-pemain yang mungkin akan kembali. Karena kan kayak kita punya banyak sosok yang belakangan ini memang tidak dipanggil oleh timnas ya. Ada Elkan Bagot, ada Sadil Ramdhani, ada Lili Pali juga Stefano yang rame-rame diperbincangkan lah. Apakah Kluivert kan juga waktu itu kalau nggak salah bilang dia juga bakal coba untuk melihat dari liga juga kan pemain-pemain ini kayak gimana ya selain pemain-pemain yang emang biasa dipanggil lah kayak gini. Nah, gue menarik apakah pemain-pemain ini juga bakal dipanggil. Nah, kalau misalnya mereka dipanggil, menarik juga siapakah pemain yang akan dicoret. Kisi-kisinya sih udah ada kemarin bahwa pemain yang jam menit mainnya tidak banyak sih bagi dia di klub ya. Di klub dia tidak akan terlalu ya karena kalau lu di klub yang nggak pernah main lu nggak bugar, lu nggak karena match fitnessnya dia bilang ya. Sedangkan timnas ini kan match fitnessnya lu nggak ada waktu lagi, lu harus langsung 100%. Sebenarnya ini dengan pernyataan itu kan sebetulnya lampu kuning untuk misalnya Pratama Arhan. Cuman untungnya Pratama Arhan di Bangkok sudah mendapatkan menit main. Jadi malah gua fokusnya bukan ke Pratama Arhan loh sebenarnya. Ke Nathan. Iya benar. Itu walaupun di sana kan mereka nggak pernah main. Iya benar. Iya kan. Jadi karena itu harus dipegang ngomongannya. Jangan kita pikirannya ke Marceng misalnya. Pemain-pemain Liga 1 atau pemain lokal yang nggak main, tapi pemain naturalisasi yang pemain diaspora yang di sana pun juga banyak yang nggak main gitu. Karena itu seperti apa ya lampu kuning kayak lu kalau nggak menit main berarti nggak akan gue panggil nih gitu kan. Ya jangan kan kayak misalnya Nathan lu di Swansea nggak pernah main. Ya mungkin dia bisa manggil Mark Locke lagi gitu. Betul. Karena berhubungan dengan match fitness tadi kan. Jadi seperti kalau kata Ojek tadi ini akan menjadi persaingan karena semuanya dari nol kembali nih. Tapi kalau menurut gue sih
di awal ini mungkin Gak akan banyak diubah nggak ya? akan banyak perubahan. Mungkin dia akan mencoba 1-2 pemain lah gitu. Karena nggak bisa mungkin tiba-tiba lu manggil 10 orang nama baru gitu kan. Dan mungkin juga belum ada debutan kali ya. Maksudnya nggak ada tiba-tiba nama yang Liga 1 tiba-tiba muncul gitu. Itu Tiba-tiba kalau ya kayak Malik kemarin kan. Ya, Kalau maksudnya- misalnya selama jeda sampai Maret itu tiba ada yang ya. rising banget ya mungkin bisa terjadi, tapi nggak ada yang tahu kan. Ya sejauh ini berarti pelatih Kluivert akan menyeleksi dulu satu-satu nih. Ya. dilihat ya. Dan itu mungkin juga terjadi bahwa Elkan Bagot kembali dipanggil lagi. Eliano akan kembali kita lihat kembali di tim. Apalagi ada nama yang kayak Mes. kemarin Ole kan juga Ole. mau gabung. Ya. Dan Ya. Jairo kita nggak tahu apakah Ya, betul. kejar apa enggak. Gitu. Kayak Nah gitu. ini menarik banget nih lihat pemain-pemain siapa yang bakal, karena mereka apinya pemain yang gak dipanggil kan kayak oke ini kesempatan gue juga untuk membuktikan Iya, bahwa iya. ini gue masih bisa nih untuk di timnas. Ya pemain-pemain yang mungkin dalam tanda kutip berselisih yang jadi tersingkir Ya. di zaman Ya. sebelumnya, jadi mungkin ada kesempatan lagi kan gitu. Jadi Dan ini akan membuka api persaingan lagi karena beberapa pemain mungkin sudah nyaman bakal gue jelek gue bagus nggak bagus gue tetap dipanggil kok. Betul, Nah untuk betul kali ini banget berarti itu. wah gue bagus nggak bagus harus bagus Harus nih gitu. bagus, Jadi betul. akan menambah zona tidak nyamannya ini kembali menimbulkan persaingan yang positif. Yes. Itu yang bagus. Jadi untuk Coach Patrick Kluivert dan Alex Pastor dan Daniel Lanjat dan semua nanti yang akan diumumkan selanjutnya. ya kita masih tunggu list lengkapnya ya. Iya, list lengkap karena bakal ada pelatih kiper, fisioterapis yang gitu-gitu kan belum Ya, Dan ada diumumkan. pelatih yang lokal juga kan katanya. Lokal katanya ada dua asisten kan. pelatih, ya. Ya. Apakah Coach Nova kembali atau Ya, atau rumornya ada Coach Bima juga gitu. Nah, kita menunggu juga untuk ditransfer ilmu kepada para coach yang muda-muda ini juga. Betul. Kemudian pokoknya dari kita sih Patrick Kluivert selamat bertugas, seluruh tim selamat bertugas. Chapter yang lama sudah kita tutup aja ya. Maksudnya kita buka chapter baru, semoga hasilnya akan positif juga. Amin. Seperti Barcelona yang mendapatkan hasil positif tadi malam. Yang bridging lu bagus banget nih. Gimana? Bagus. Mantap. Barcelona gimana? DNA Belanda coy itu coy. Oh, Patrick Kluivert tuh Barcelona. Dulunya. Ya ini memanjangkan rekor pelatihnya Barca yang belum pernah kalah di final nih. Ya, Iya Hansi kan? Flick. Oh, Hansi Ya, Flick. Oke. Iya kan? Padahal Dan- belakangan ini kan Barcelona di Liga dan ini kan Lagi kurang enggak- panas kan. Iya, enggak Oh. bagus banget. Nah, tapi di final malam tadi bapuk Madridnya. kenapa tuh Cik? Karena gua nggak tahu ya dengan Ancelotti kan gue dari awal bilang bahwa dia sangat keras kepala ya. Dia tuh udah ada yang katanya digembor-gemborkan the next Sergio Ramos, si Raul Asensio. Ya. Ya kan? Dan semua orang tahu bahwa Tchouaméni itu nggak bisa dipasang jadi back tengah. Nah. Dan Ferland Mendy itu udah nggak sefit itu. Sementara lu punya Fran Garcia di kiri. Nah malam tadi tetap dipakai Tchouaméni di back tengah sama Rudiger. Di kirinya Ferland Mendy. Itulah yang membuat kelabakan Tembus. walaupun sempat unggul 1-0 ya. Sempat Iya, unggul iya, 1-0 iya. dan Menit awal banget loh ya. menit awal dan akhirnya tensi yang ibarat pace yang lagi tinggi dan dipegang Madrid tuh sempat berubah karena Mbappe-nya cedera dan harus dibalut di tengah lapangan. Itu juga sempat diprotes kan. Iya. Dan ya memang ngebuat bahwa alur permainan jadi berubah lah dan memang setelah golnya Yamal itu emang jago banget sih tuh pemain. Oh itu juara Piala Eropa Jik, jangan Iya, diragukan. emang. Dengan Emang. Gavi dia memegang Piala Eropa itu Iya, mengalahkan Jude Bellingham. secara gestur dia juga nggak ada ya emang kalau pemain bintang yang nggak ada gestur takutnya apa segala Iya, macam iya. dia sangat pede walaupun sempat berapa kali Thibaut Courtois Cipo. iya Itu semua Bukan, udah- Thibaut, iya. Itu sebenarnya. Thibaut. Itu sempat berapa kali gagalin kan Ya, cuman ya. memang ya karena rapuhnya pertahanannya Madrid sih yang membuat. Dan ini kan sempat kalah juga waktu El Clasico yang pertama yang kita main bola. Iya betul. Ya kan, Iya. sama juga kasusnya back-back tengah Madrid itu tidak cukup fit untuk melawan lawan anak-anak muda. Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, ya itu yang ngebuat kalah ini. Padahal menurut gua kan Ancelotti juga bilang bahwa ini kesalahannya ya kita tidak punya pemain apa segala macam. Lu punya pemain, tapi nggak dipakai. Oke. Percayaan ya. Iya, itu yang Jadi ngebuat. selamat untuk Barcelona yang memenangkan Super Copa ya. Kemudian selamat juga untuk Manchester United dengan siapa kipernya yang Altay Bayindi. dia sudah menggagalkan Kai Havertz dengan Iya. 10 pemain melawan 11. Odegaard juga kan pas lagi. Odegaard. Oh iya pas lagi pas pertandingan lagi normal. Normalnya. Anda mungkin sebentar lagi akan menjadi kiper utama kalau mainnya begini terus. Padahal di Januari ini sempat ada info dia bakal mau cabut karena Iya. kan nggak pernah main kan. Pas sekarang kayaknya dia masih ada harapan nih Gara-gara gua nih. ini apakah harganya makin melambung apa jadi tetap. Nah terus buat sobat sporty semua jangan lupa nanti malam jam 8 ada Sportcast bersama Coach Dejan Antonic. Betul. Dia akan bercerita soal bagaimana ketika di Indonesia dan yang paling keren adalah kan dia lisensinya Pro A UEFA. Dia
bercerita banyak tentang sepak bola saat ini tuh harus kayak gimana, latihannya harus kayak gimana, gini dia bakal cerita banyak soal pengalamannya dan soal lisensinya itu. Jadi daging lagi nih. Daging. Jadi tanggal lagi nanti malam jam 8 silahkan nonton podcast bersama Coach Dejan Antonik. Yes. Oke ya kalau kayak gitu. Oke, segitu aja paling nanti kita lihat perkembangan ke depannya. Ya, bagaimana pergerakan Patrick Kluivert. Kalau ada berita-berita yang tercepat akan kita suguhkan. Dan Alex Pastor kan belum ke Indonesia nih. Belum. Nah, kita lihat kalau ketika di Indonesia kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Ya, kita tunggu jawabannya. Kita tunggu jawabannya juga. Kalau Kluivert kan yang jelas dia udah sepenuh positif minded banget lah gitu. Public speaking bagus. Public speaking bagus emang. Kita tunggu Alex Pastor. Bang Alex, kita tunggu di Indonesia ya. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Mozaik Alexander pamit. Apta Pradipta pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.